Para dokter dan profesor peserta hari ini, pernah nggak sih kita merasa ragu apakah kasus yang kita hadapi ini bisa kita tangani sendiri atau lebih baik dirujuk? Di sesi ini, Dr. Gigi Ganendra Nugraha akan mengupas tuntas soal ini. Mari kita dengarkan bersama. Kepada Dr. Gigi Ganendra, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelum kita masuki mengenai masalah rujukan, kita pada dasarnya harus mengetahui tentang definisi sendiri. Jadi mungkin para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, apakah mungkin ada yang bukan dokter gigi atau belum dokter gigi? Mungkin ada ya. Tapi semuanya insya Allah bagian besar adalah dokter gigi ya. Karena ini memang ditujukan untuk seorang dokter gigi. Jadi dokter gigi umum di Indonesia adalah tenaga medis yang lulus dari pendidikan profesi dokter gigi setelah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi tidak ada dokter gigi yang bisa terbentuk atau menjadi dokter gigi tanpa menempuh pendidikan. Ini yang perlu dipahami. Dan setelah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran gigi dan melaksanakan program profesi dokter gigi, mereka akan diwisuda atau dilantik sebagai seorang dokter gigi. Jadi dalam hal ini ada proses pendidikan atau pembentukan, pemberian pengetahuan dan pemberian suatu gelar kepada orang tersebut untuk menjadi seorang dokter gigi. Sedangkan kompetensi dari dokter gigi adalah kemampuan dokter gigi untuk melakukan tindakan medis dengan baik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ada yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan seorang yang profesional. Kemudian ada pun menjadi kompetensi dokter gigi umum itu adalah berupa yang seperti kita tahu perawatan dasar seperti pemeriksaan gigi, penanganan karies maupun pencegahan. Jadi ini yang harus dipahami. Tidak mungkin ada bagi dokter gigi yang tidak melalui pendidikan. Dalam hal ini di Indonesia itu diwakili oleh Fakultas Kedokteran Gigi atau mungkin prodi atau program studi kedokteran gigi bila belum memiliki fakultas. Dan ada jenjangnya. Harus melalui S1 terlebih dahulu baru bisa dilantik menjadi seorang profesi sebagai dokter gigi. Oke, next. Nah, ini dokter gigi umum bertanggung jawab atas perawatan gigi rutin dan layanan pencegahan tadi. Jadi mungkin yang bisa diketahui bahwa preventif dentistry, jadi pencegahan di dunia kedokteran gigi itu sangat diperankan oleh dokter gigi umum karena kalau di Indonesia sendiri pasti yang dokter gigi umum bisa berada di fase 1 atau fasilitas kesehatan pelayanan tingkat 1. Adapun prosedur yang sering dilakukan, yang umum dilakukan atau mungkin di praktek dokter gigi kita adalah ya tadi sudah diberitahukan pemeriksaan atau pembersihan rutin atau dental hygiene, oral hygiene, kemudian penambalan silan dan perawatan fluoride, pencabutan gigi sederhana, maupun pemberian edukasi mengenai kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut, serta bagaimana untuk mencegah terjadinya kelainan atau penyakit di rongga mulut. Next. Nah, ini untuk secara skematis, ini saya ambil dari internet. Nah, ini jadi sebelumnya kita pasti akan melakukan mendeteksi atau melakukan screening awal. Bila dalam waktu screening itu kita bisa melakukan tindakan atau kita bisa memeluk sekiranya kemampuan atau mungkin pengetahuan dari dokter gigi tersebut memadai, kita bisa melakukan pre-assessment. Jadi dilakukan asesmen awal dari suatu penyakit itu, kemudian bisa melakukan tindakan atau intervensi, dan akhirnya tujuannya apa? Tujuan dari itu semua adalah melakukan perawatan yang paripurna kepada pasien. Akan tetapi bila saat screening awal atau mungkin dari asesmen awal kita tidak bisa atau kesulitan untuk menangani, kita bisa melakukan rujukan ke sejawat yang terkait atau yang berkompeten. Kepada Dr. Gilang, kami persilahkan. Hari ini kita akan bahas pertama do's and don'ts seperti judul yang saya sampaikan. Sebagian besar dari sejawat dokter gigi kayaknya ngerasa sudah tahu nih dan jago untuk merencanakan strategi pemasaran. Padahal kita nggak pernah dapat loh mata kuliahnya itu sejak semester 1. Terus karena memang ya kita nggak dapat materinya itu dari semester 1 ya untuk di manapun saya kira saya belum pernah lihat masalahnya kalau ada nomenklatur
misalnya komunikasi pemasaran di semester 1 untuk kedokteran gigi, nggak ada, belum pernah. Saya pun baru meriset ini dan masuk di kurikulum itu baru tahun 2020 pas buku tentang promosi kesehatan pertama saya keluar. Nah, kenapa kok saya pengen gitu? Karena masih ada nih yang dinilai sama organisasi profesi ada pelanggaran etika ketika beriklan. Nah, kalau sudah merasa bisa, sudah tahu, terus habis itu ternyata, kok saya kena semprit nih, kena pelanggaran disampaikan sama OP atau organisasi profesi, atau kalau sekarang mungkin bisa jadi dari Kemenkes langsung. Nah, kok bisa ya? Kalau memang udah ngerasa tahu atau bisa jago, kok masih aja nyenggol-nyenggol itu? Dan itu bukan kesalahan murni, kalau menurut saya, bukan kesalahan murni dari kita sebagai dokter gigi. Saya pun semester 1 itu tidak diajari gitu loh. Sehingga ketika ketidaktahuan ini berlarut-larut tanpa diiringi keinginan untuk belajar, maka ya namanya pengabaian. Nah, pengabaian ini bisa disebut juga kalau di ranah hukum ya pelanggaran. Lah, sama kayak kita misalnya ngelihat lampu merah, kuning, hijau. Lampu sudah jelas kuning yang tandanya hati-hati misalnya ya. Terus biasanya menuju ke arah merah itu ada jeda beberapa detik. Kita sudah tahu, kita sudah secara kompeten ngerti gitu loh. Tapi seringkali bukan orang cenderung ke arah ngerem, malah nambah kecepatan. Nah, udah tahu loh padahal itu artinya apa, tapi ternyata bisa kok gitu kan, seret. Ya syukur-syukur nggak nabrak orang lain, tapi kalau nabrak orang lain kan jadi masalah, jadi pelanggaran akhirnya. Itu satu. Kenapa kalau saya concern sekali ke sana? Saya concern sekali pengen bantu teman-teman sekalian untuk jangan sampai terjadi kecelakaan di jalan. Itu aja sih sebetulnya. Bukan karena saya ngerasa jago atau mungkin saya lebih hebat atau apa. Enggak. Di luar sana yang lebih hebat dari saya sangat banyak sekali, bahkan bikin bisnis enterprise. Ketika ngomong soal pemasaran, ngomong soal konsultan, dan lain sebagainya. Saya nggak ada rencana ke sana dan sifatnya ini adalah sharing. Kalau teman-teman di sini sejawat bisa menerima, mengadopsi sendiri, itu sudah sangat senang saya. Justru malah itu harapannya, bukan yang uh, terus habis itu jadi konsultan tetap atau apa. Jarang sekali saya seperti itu. Tapi ada beberapa klien yang saya handle, memang saya build betul-betul seperti taste yang saya pengen gitu dan klien saya pengen. Jadi kami merasa memiliki brand ini secara bersama-sama meskipun saya nggak pernah mencantumkan ini karya Gilang gitu, nggak pernah. Lalu yang kedua, kenapa do's and don'ts ini penting? Ada loh. Dan itu dari zaman saya nggak ngamatin di luar circle saya yang jelas ya. Mungkin akan ada situasi yang lebih relevan lagi. Nanti kita bisa diskusi. Kira-kira ada nggak ya tempat praktek tuh kayaknya kita udah semangat banget habis lulus, jebret, lulus, oke. Sekarang kalau anak-anak ada internship, internship dulu. Habis internship, terus kita bikin praktekan yuk. Oke, join yuk sama teman-teman. Oke, kita bikin. Bres. Jadi bagus. Ternyata nggak tahu nih harus ngembanginnya gimana. Orangnya isinya jago-jago, tapi gimana ya ngebrandnya? Oke, kita tembak diskon. Kita kasih diskon, nggak ada yang datang juga. 1 tahun, 2 tahun, aset turun, kepake semua, dan sebagainya. Terus karena teman-temannya mungkin sama-sama dokter gigi umum ya, cita-citanya mungkin banyak, terutama yang cewek misalnya. Ada yang mau nikah, ada yang mau pindah kota, bisa jadi mungkin dia dari luar kota. Terus ada yang ngerasa, aku nanam modal 2 tahun kok nggak balik-balik ya, saya tarik aja deh, dan lain sebagainya. Sehingga tutup 1 sampai 2 tahun pertamanya. Ada nggak evidence-nya? Ada banyak laporannya di organisasi profesi loh. Itu se-Indonesia, kalau mau dilihat, TPMDG itu bisa jadi yang punya modal gede aja yang bisa survive. Sementara yang enggak gimana dok? Nah, padahal nggak semuanya loh sekolah kedokteran gigi itu dengan kesiapan modal yang cukup besar untuk memulai praktek pribadi. Nah, ini yang membuat saya concern. eh, Kayaknya kalau saya seminar atau mungkin ngasih materi kebanyakan ke sini aja deh. Kasihan soalnya sejawat-sejawat kita yang nggak tahu, tapi ternyata mereka
sudah berproses. Nah, takutnya kesandung dan sebagainya jadi masalah baru. Jatuhnya masalah etik nanti. Lalu di sini nanti saya coba ambil satu studi kasus di klien. Nanti kita coba lihat petakan kira-kira bentuk konkretnya seperti apa. Mohon maaf. Ada idiom yang secara optimistik seringkali orang bilang, kalau kamu mau jalan, belajar lari aja dulu. Kalau kamu udah bisa lari, pasti nanti bisa jalan. Iya, bisa. Itu benar. Nggak salah. Tapi kadang-kadang nggak semua orang kayak gitu cara belajarnya. Nah, sekarang saya coba mau ngasih share supaya kita berangkat dari merangkak, berdiri, jalan, sampai nanti lari. Itu yang lagi saya kasih boundaries bahasannya di situ. Tentunya pakai apa? Ya ada tips praktis tertentu lah. Alat-alatnya mungkin atau toolsnya mungkin teman-teman sejawat di sini sudah sempat tahu dan sempat pakai bahkan ya. Mungkin jalannya lewat situ. Dan nanti monggo di sesi Q&A kita bisa saling discuss. Prinsipnya malu bertanya sesat di jalan, minim upaya pasti acak-acakan. Itu sudah hukum alam sih sebetulnya. Ya, kita masuk dulu di do's and don't session. Kita perhatikan peraturan-peraturan yang ada dan mari refleksikan di unit bisnis kita. Nah, apa yang perlu diperhatikan pertama? Karena saya membidangi di promosi kesehatan gigi, saya coba tarik ini di aspek media sosial. Apa yang saya lihat? Yang pertama, tingginya penggunaan media sosial per Januari 2024. Ini karena datanya tahunan ya, nanti saya tunjukin tabelnya. 2025 belum keluar kan, baru mulai. Di Januari 2024 itu ada 139 juta pengguna medsos di Indonesia. Itu setara dengan hampir separuh dari total populasi Indonesia. Jadi kalau dipotong di tengah-tengah, Indonesia bagian kiri atau kanannya, itu sudah pada pakai medsos. Satu. Terus temuan kedua, prevalensi masalah kesehatan giginya nggak pernah turun. Nggak pernah turun sampai 2023. Kalaupun catatannya turun, 56,9%. Itu coba ditarik mundur di tahun 2018, di mana 5 tahun sebelumnya. Angkanya 90% lebih. Sehingga kalau dibandingkan sama SKI sekarang, kelihatannya turun. Tapi untuk akademisi yang melihat, kalau mungkin ada teman-teman dosen di sini, mungkin kalau misalnya disejajarkan, apa yang diamati pada tahun 2018 sama apa yang diamati di tahun 2023, itu hal yang berbeda dan tidak selengkap di 2018. Sehingga terlihat turun. Tapi apa benar turun? Kalau poin ketiga, rendahnya kesadaran melakukan tindakan perawatan gigi yang benar selalu rendah, kecil banget. 2,8% masyarakat Indonesia yang menyikat gigi yang benar. Cuman 2,8%. Berarti porsi kecil Indonesia tuh dibagi berapa persen itu ya? 2% ada berapa bagian? Kecil sekali. Nah dari 2%-nya ini, meskipun benar, itu 88%-nya juga ada karies giginya gitu loh. Nah kalau ini perilakunya saja seperti ini, masa iya sih turun gitu loh. Bayangan saya tuh gitu. Karena saya melogika sebagai akademisi aja. Kalau misalnya ternyata perilakunya hanya 2 sekian persen yang benar, terus di dalamnya ada 88%, meskipun dia benar, karies giginya tetap ada. Nah, masa iya sih turun? Nah, itu ya. Saya nggak lagi ngomongin soal salah data atau apa segala macam, enggak. Tapi saya mencoba menganalisis dengan indeks. Ini ada apa? Apa yang harus dilakukan oleh dokter gigi ketika sudah selesai dari masa pendidikannya? Nah, ini poin keempatnya. Ternyata catatannya tuh juga ada sampai di SKI 2023, akses ke layanan kesehatan gigi itu ya seperti di layar ini. Dari 57,6% penduduk yang punya masalah kesehatan gigi dan mulut, itu cuma 10,2% yang sampai berhasil dapat layanan yang dia pengen atau yang dia butuhkan. Jadi kita geser deh.
57,6% berarti kan paling nggak separuhan dari Indonesia itu punya masalah kesehatan gigi. Nah, saya bayangin kalau 50% ini ternyata itu mereka yang punya medsos. Terus yang nggak punya medsos gimana? Karena yang punya medsos enaknya adalah dia bisa dapat informasi. Entah bener entah enggak ya, paling enggak dia udah punya akses terhadap informasi-informasi kesehatan. Nah, sehingga dia punya peluang lebih bagus dong daripada mereka yang nggak punya informasi, kemudahan untuk mengakses informasi di Indonesia. Dalam hal ini kalau pakai gadget. Sehingga dia kalau di sini hanya 10,2% yang dapat pelayanan tenaga medis gigi dari 50-an persen ini tadi, saya nggak tahu sih, ini belum ada penelitiannya. Jangan-jangan ini adalah mereka yang memang punya kemudahan untuk mencari dan dapat layanan kesehatan gigi pakai media yang mereka punya. Jangan-jangan gitu. Tapi kenapa cuma sedikit ya? Lah, yang nggak megang kayak apa parahnya? Kan kayak gitu. Mereka nggak datang. Nah, ini yang jadi landasan kenapa kalau dari sudut pandang kami di promosi kesehatan itu, ini kayaknya nggak bisa dibiarin deh. Ini harusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan ketika seseorang udah jadi dokter gigi. Selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang krusial dalam praktik kedokteran gigi, yaitu akreditasi. Mungkin bagi sebagian orang, proses akreditasi ini terdengar cukup menegangkan ya, dokter. Tapi jangan khawatir, dokter gigi Gita Hati Holanda, Magister Kesehatan, akan membimbing kita dalam memahami bagaimana cara mempersiapkan dan mengimplementasikan akreditasi dengan sukses. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari dokter Gita Hadi Holanda. Terlihat. Ye. Jadi judul saya ini saya coba agar dokter sekalian lebih siap ya dok, lebih tidak deg-degan, lebih tidak takut bagaimana sih akreditasi perkembangan akreditasi di TPMDG. Oleh karena itu saya mencoba menyampaikan terkait dengan sukses implementasi akreditasi dan paripurna. Harapannya kita semua dalam proses akreditasi itu mendapatkan status paripurna, bukan madya atau bukan yang utama, tetapi semuanya mendapatkan yang paripurna. Yeah. Kalau kita mendengar kata akreditasi atau membaca akreditasi beberapa tahun terakhir, ya beberapa tahun terakhir ini sepertinya kok menjadi momok ya dokter-dokter sekalian, apalagi pasca pandemi Corona kemarin di 2022, di mana Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa Fasiankes yang harus atau level Fasiankes yang harus diakreditasi, termasuk TPMDG ini, tempat praktek mandiri dokter gigi ini, sehingga ini menimbulkan sebuah ketakutan, kekhawatiran dari sejawat sekalian, loh bagaimana saya bisa menjalankan ini, sedangkan selama ini ya sudah, saya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, di mana aturan itu saya divisitasi, saya dicek semua kelengkapannya, saya dilakukan wawancara terkait dengan tempat praktek saya, apakah ini benar tempat praktek dokter gigi X, Y, apakah benar fasilitas yang kami punya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, harapannya, harapannya setelah sesi siang ini kita lebih siap, dokter-dokter sekalian. Oke, kita lebih siap. Nah, kalau sudah siap, bisa full senyum sayang. Kayak gitu. Ya. Artinya apa full senyum sayang ini? Artinya dokter-dokter sekalian di sini bisa dengan mudah mengimplementasikan setiap aspek akreditasi. Dokter tidak lagi menanyakan, tidak lagi berpikir, kalau bahasa anak sekarang OVT ya dok, overthinking. Kira-kira akreditasi ini besok saya diapakan ya?
kira-kira akreditasi ini besok saya harus bagaimana? Seperti itu, dokter-dokter sekalian. Oke. Saya akan sedikit flashback, dok. Sebelum saya menginjak ke materi terkait dengan akreditasi, ya, dokter-dokter sekalian, eh, ini sebuah chart yang memang saya bikin dan saya telaah, dan ini saya adopsi kalau dokter-dokter masih eh, mengingat terkait dengan segitiga Bloom, ya, dokter-dokter sekalian. Nah, ini bukan Squid Game ya, Mbak Bunga. Ini saya adopsi dari segitiga Bloom bahwa seorang dokter gigi itu harus mempunyai 3 elemen dasar ini, dok. Kalau tadi dokter Gilang matur, dokter Gilang bilang ada 3 pilar utama dalam menjalankan sebuah bisnis di bidang kedokteran gigi, tapi saya ini lebih ke arah dokter giginya. Yang pertama adalah skill and knowledge. Ini wajib, dok. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terus mengupgrade kemampuan kita, pemahaman kita terkait dengan perkembangan keilmuan. Jadi, bahkan itu ada di, kalau zaman dulu ada SKDGI 2015, sekarang sudah standar profesi dokter gigi Indonesia itu ada di KEP Konsil nomor 126 tahun 2015.